menjadi bisnis. Bagaimana cara optimasi dan memaksimalkan potensinya? Hai teman sukses, bagaimana kabar kamu hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat selalu. Nah, setelah kemarin saya sudah membahas sedikit tentang hobi menjadi bisnis dan tipsnya, dengan sampel bisnis kasadaun yang saya bangun melalui hobi berkebun saya sekarang, yuk kita bahas lebih dalam lagi tentang bagaimana optimasi dan memaksimalkan potensinya. Jika kamu belum sempat menyaksikan konten hobi jadi bisnis sebelumnya, yuk simak dahulu video sebelumnya di sini. Oke, punya hobi yang bisa menghasilkan pendapatan untuk kamu pasti sangat mengasihkan. Apalagi sampai bisa membuat banyak orang merasakan banyak benefit dari hobi yang sama dengan kamu. Tentunya poin plus yang sangat berharga di saat kamu bisa membangun circle hobi yang tidak hanya menguntungkan tapi juga bermanfaat. Kamu tentu pernah mendengar pepatah yang mengatakan, do what you love and love what you do, kan? Melalui pepatah tersebut, kamu pun sudah tahu jika melakukan suatu pekerjaan yang disukai dan didasari dengan hati, maka pekerjaan yang sebenarnya berat pun terasa ringan dengan sendirinya. Selain lebih terasa ringan, mungkin kamu pun lebih memahami hobi kamu sendiri, sehingga kamu pun dapat menjalani bisnis tersebut lebih menyenangkan dan lebih mudah. Nah, jika kamu sudah mendapatkan vibes dan spirit untuk menjadikan hobi kamu menjadi bisnis, yuk perhatikan dan pelajari poin-poin untuk mengoptimasi bisnis hobi kamu agar lebih maksimal. Yang pertama, tentukan hobi yang paling kamu sukai dan kenali potensi penjualannya. Setiap manusia pasti memiliki lebih dari satu kesukaan. Ingat, kesukaannya bukan hobi. Karena hobi itu adalah yang kita suka, namun yang kita sukai belum tentu bisa menjadi hobi kita. Seperti orang yang suka kulineran, belum tentu suka memasak. Namun orang yang hobinya memasak, pastinya menyukai ragam kuliner untuk experience-nya. Jadi setelah kamu mengetahui hobi kamu, langkah selanjutnya adalah untuk menentukan hobi mana yang paling memiliki potensi untuk dijual dan memiliki tren yang bagus dan stabil. Pilihlah hobi-hobi yang juga banyak diminati oleh lebih banyak orang. Karena semakin banyak orang yang menyukai hobi tersebut, maka semakin besar pula peluang pasar yang bisa kamu bidik untuk mendatangkan tambahan penghasilan. Contohnya nih, jika kamu memiliki hobi memancing, kamu bisa membidik bisnis peralatan dan aksesori memancing. Atau jika kamu suka membuat kue, kamu bisa membidik market homemade cake yang sedang digandrungi saat ini. Namun jika kamu merasa hobi kamu terlalu spesifik, jangan berkecil hati ya. Jika kamu merasa hobi kamu tuh minim peminatnya, bukan berarti minim yang menyukai, tapi bisa jadi menjadi hot prospect untuk kamu nih. Kenapa? Karena segmented dan persaingannya lumayan minim. Kuncinya kamu harus memulainya dengan membangun komunitas atau perkumpulan sebagai wadah untuk mengidentifikasi calon customer kamu nanti. Yang kedua ya teman-teman semuanya, kenali baik target market kamu setelah menentukan hobi kamu agar dapat menghasilkan keuntungan. Langkah selanjutnya adalah mengenali dengan baik target market atau pasar yang ingin kamu dapatkan. Setelah memilih hobi yang paling berpotensi tadi, tentunya kamu sudah memahami betul apa yang konsumen sukai dan tidak sukai. Manfaatkan nih pengetahuan kamu tersebut untuk membantu kamu menentukan target pasar nantinya. Misalnya, sebagai contoh ya, kamu memiliki hobi pada bidang fashion, berarti kamu harus memahami lebih dalam mengenai perkembangan pasar fashion di sekitar kamu. Mulai dari tren apa yang sedang berkembang, mana gaya fashion yang sedang dicari oleh para penggemar fashion, siapakah target pelanggan kamu, aksesoris fashion mana yang sudah tidak diminati oleh para konsumen, dan juga lain sebagainya. Ya, semakin kamu mengenali target pasar kamu, semakin besar potensi kamu untuk mengembangkan bisnis ini ke arah yang benar. Yang ketiga nih, kembangkan strategi promosi. Ya, ada banyak cara atau strategi promosi yang bisa membantu kamu mendapatkan penjualan produk. Namun kembali lagi bahwa itu semua bergantung pada produk yang akan kamu jual. Contohnya ya, jika kamu menjual sebuah layanan, mungkin kamu bisa mulai menjualnya dengan cara menawarkan percobaan gratis dan akhirnya akan tersebar dari mulut ke mulut dari pelanggan kamu. Dan jika kamu jual adalah produk, maka penempatan dan periklanan produk yang bagus merupakan salah satu cara yang tepat untuk menghasilkan penjualan. Jadi tinggal disesuaikan dengan hobi bisnis yang kamu miliki.
Buktikan keunggulan dari produk dan pelayanan terbaik dari bisnis kamu, karena orang tidak akan mempercayainya kalau memang tidak berdasarkan bukti yang jelas. Setelah berhasil menjadi penjualan, kembangkan penjualan tersebut dari 1 menjadi 2 dengan membangun relasi yang baik dengan konsumen kamu. Ingatlah, bisnis hobi ini bisnis yang mengandalkan kedekatan. Jadi jika customer kamu dekat denganmu, maka dia akan menjadi pelanggan setia. Yang keempat nih, yang terakhir, go online agar konsumen lebih mudah mengenali dan mendapatkan informasi tentang produk-produk, maka kamu mempromosikannya perlu secara online. Apabila bisnis dalam bentuk barang, kita juga mungkin bisa membuat website atau akun sosial media yang khusus untuk produk-produk yang kita jual. Di sini tampilan produk, tata cara pemotretan, keterangan tentang produk harus diperhatikan dengan baik. Apabila bisnis kita dalam bentuk jasa, maka kita perlu menjaga citra diri kita, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Jangan sampai calon konsumen mengurungkan niat menggunakan jasa kita karena merasa ilfil dengan kata-kata dan perilaku kita yang tidak sopan. Oh ya, ada lagi nih, yang terakhir ya. Yang kelima, yaitu bangun komunitasmu. Nah ya, ini adalah yang terakhir, adalah pengembangan dari yang pertama. Jika kamu menginginkan supaya hobimu semakin diminati, ya, maka selain melakukan beberapa hal di atas, kamu juga harus membangun komunitas. Dengan membangun komunitas bisa membantu kamu untuk menambah relasi, karena mungkin kamu bisa bertemu dengan banyak orang dari berbagai daerah yang punya hobi sama denganmu. Selain itu, kamu juga bisa memaksimalkan hobimu ini, karena jika kamu ingin mengadakan kelas atau workshop, maka kamu bisa menawarkannya di grup komunitas tersebut. Selain itu, kamu juga bisa menjual produkmu di komunitas itu. Nah, itulah beberapa cara menarik untuk mengoptimasi bisnis hobi yang harus kamu ketahui. Percayalah, hobi yang kita lakukan ini bisa menghasilkan uang jika memang ditekuni. Maka dari itu, identifikasi segera dan coba untuk menjadikan hobimu ini sebagai salah satu bisnismu. Selamat mengeksplorasi bisnis hobimu, teman sukses. Salam sukses, Yovita Hamdani.